Saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus, kita patut mengucap syukur oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kita selama tahun 2020 sehingga hari ini kita ada di penghujung tahun 2020. Untuk itu kita patut mengucap syukur kepada Tuhan melalui ibadah malam kunci tahun yang akan dilaksanakan pada malam hari ini. Bapak, Mama, saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus, detik-detik perpisahan dengan waktu akan segera kita alami. Perjalanan panjang yang kita lalui di tahun 2020 akan segera berakhir. Kini ada sebuah kesempatan berharga untuk berada bersama Tuhan, saat untuk bersyukur dan berdoa, memohon kekuatan agar sanggup terus melangkah dalam kemenangan atas waktu. Mengawali ibadah malam kunci tahun 2020 pada malam hari ini kita akan mengawalinya dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, malam hari ini kami boleh mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih-Mu tidak pernah beranjak dari kehidupan kami, di mana telah terbukti bahwa sepanjang kehidupan kami yang kami jalani di tahun 2020 ini, Tuhan terus menuntun dan menyertai kehidupan kami, sehingga hari ini kami boleh ada di penghujung tahun 2020. Sebagai wujud ungkapan syukur dari kami, keluarga, malam hari ini kami akan beribadah bersama dalam ibadah malam kunci tahun yang akan kami laksanakan pada malam hari ini. Kiranya ibadah kami boleh berlangsung di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya mengajak kita semua untuk menyanyikan lagu Kini Tiba Saatnya. Kita untuk berpisah, selamat tinggal tahun yang lama penuh kenangan. Semoga di tahun yang baru Tuhan menyertai kebahagiaan yang lebih dari tahun yang silam. Kini tiba saatnya kita untuk berpisah. Selamat tinggal tahun yang lama penuh kenangan.
Bapak, Mama, kakak, adik, bersaudara semua, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena atas penyertaan-Mu kami boleh berkumpul di sini sebagai keluarga Allah. Sekarang saatnya kami mau mendengarkan dan merenungkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Engkau mau menyertai kami, turunkan Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga kami bisa mendengar, mengerti, dan merenungkan firman ini dengan baik Tuhan. Berkati juga Pak Pendeta yang akan membaca firman ini Tuhan. Hanya ini doa dan ucapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari 2 Timotius 4 ayat 1-8 dengan perikop, penuhilah panggilan pelayananmu. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak, baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikian firman Tuhan. Lebih baik kita semua yang bersekutu pada malam ini dan beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca tadi, kita dengar ada nasihat dari Rasul Paulus untuk seorang muda, muridnya, yang pada intinya mengingatkan Timotius dan sebenarnya kita semua, murid-murid Tuhan, bahwa setiap kita dan semua kita punya tugas dan tanggung jawab sebagai pengikut Kristus, sebagai murid-murid Tuhan, dan kita dinasihatkan untuk bisa menunaikan tugas dan tanggung jawab itu sebaik mungkin. Nah, kita bersyukur Tuhan sudah beri kita kesempatan 1 tahun ini, sepanjang tahun 2020 kita sudah jalani dengan berbagai keadaan, ada senang, ada susah, ada saat kita tertawa, ada saat kita menangis, dan di dalam semua keadaan itu kita sebenarnya dapat kesempatan yang begitu banyak dan begitu baik untuk bisa mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai murid-murid Tuhan, untuk lewat segala kehidupan dan keadaan kita terus menyatakan Injil Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita dan pada semua orang. Waktu Rasul Paulus nasihat pada Timotius, dia juga menunjuk pada dirinya sebagai contoh bahwa dia sudah berusaha sebaik mungkin, dia sudah dekat garis finish, dia rasa dia sudah akan tidak lama lagi meninggal, tapi dia bisa nyatakan bahwa dia merasa tenang karena dia sudah sampai garis akhir dan dia berhasil menunaikan tugas dan tanggung jawabnya. Kita berharap Tuhan masih beri waktu kepada kita di tahun depan, tahun 2021, dan
biarlah semangat ini yang Rasul Paulus sampaikan dan ajarkan kepada Timotius, juga kepada kita semua, bisa kita usaha buat dalam kehidupan kita. Apa yang sudah berhasil kita buat di tahun 2020, kita syukuri kepada Tuhan dan mohon berkat Tuhan, dan kita bertekad di tahun baru nanti kita berbuat lebih banyak, lebih baik lagi, baik untuk kebaikan diri kita sendiri, untuk kebaikan keluarga, untuk kebaikan gereja jemaat Tuhan, dan juga orang-orang lain yang ada di luar, supaya lewat semua itu Injil kasih Tuhan bisa didengar dan diterima oleh lebih banyak orang. Kiranya Tuhan berkati kita semua, beri hikmat, akal budi supaya kita tahu apa yang harus kita buat. Roh Tuhan juga memberi kekuatan supaya kita bisa buat apa yang kita tahu kita harus buat. Kita mau bisa juga seperti Rasul Paulus, nanti kita bisa bilang, kami sudah sampai di garis finish dan kami berhasil tunaikan semua tugas tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Kira itu saja perenungan kita malam ini. Semoga Tuhan berkati kita semua mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun baru. Amin. Baik, kita akan masuk di dalam doa syukur sekaligus doa syafaat, dan karena itu tiap-tiap kita membawa seluruh pengharapan dan pergumulan kita kepada Tuhan di dalam doa syukur ini. Mari kita berdoa.
Mari kita mengakhiri seluruh doa pergumulan kita dengan bersama-sama mengucapkan doa yang Yesus ajarkan kepada kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Baik, mengakhiri ibadah syukur malam kunci tahun ini, mari kita semua menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Salam.